Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang desain dan kemasan produk. Kita lanjutkan materi dari pertemuan kemasan produk di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini langsung saja kita bahas untuk materi kemasan produk itu yaitu tentang daya tarik kemasan atau daya tarik kemasan produk. Di sini ada beberapa faktor atau beberapa jenis daya tarik dari sebuah kemasan, yaitu ada secara umum itu ada daya tarik visual dan juga yang kedua adalah daya tarik praktis. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama tentang daya tarik visual. Namanya visual berarti kan apa yang dilihat, apa yang tampak, yang dapat dilihat oleh mata, itu namanya visual. Nah, jadi di sini daya tarik visual mengacu pada penampilan kemasan atau label suatu produk mencakup yaitu ada warna, bentuk, merek, ilustrasi, teks, dan tata letak. Itu menurut Wirya. Kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama itu adalah dari segi warna. Warna adalah suatu mutu cahaya yang dapat dipantulkan dari suatu objek ke mata manusia. Warna terbagi dalam kategori terang atau muda, sedang, gelap atau tua. Ini muda ya, bukan muda. Jadi di sini warna terang, sedang dan juga gelap. Jadi pada sebuah kemasan itu warna akan mempengaruhi menarik atau tidaknya dari kemasan yang ada. Jadi di sini itu tergantung dari apa yang ingin disampaikan, tergantung produk apa yang diwadahi oleh kemasan tersebut. Jadi kita tidak boleh sembarangan dalam menentukan warna dari sebuah kemasan. Jadi itu akan tergantung pada produk yang dijual, produknya apa, kemudian apa yang bisa kita berikan, kita informasikan seputar produk itu diwakili oleh kemasan. Nah, jadi sebelum pembeli atau konsumen itu membuka produk yang ada di dalamnya, kan yang dilihat pertama itu adalah kemasannya. Jadi di sini harus dipertimbangkan sebaik mungkin kira-kira warna apa yang cocok untuk kemasan produk tersebut, atau warna kemasan seperti apa yang menampilkan identitas mungkin atau ciri dari produk atau identitas dari produk. Jadi itu dipertimbangkan. Kemudian selain itu mungkin juga tak dari segi menarik enggak, kemudian atau kira-kira kalau misalkan warnanya seperti ini cocok enggak. Nah, berarti itu juga dipertimbangkan sesuai dengan istilahnya, bukan arti warna sih, apa ya, kira-kira kalau warna merah itu menunjukkan sifat seperti apa, misalkan berani atau apa. Nah, kemudian warna biru mungkin yang lebih kalem dan sebagainya. Jadi itu juga dipertimbangkan. Kemudian yang kedua dari segi bentuk. Bentuk kemasan disesuaikan dengan produknya. Pertimbangan yang digunakan adalah pertimbangan mekanis, kondisi penjualan, perkembangan penjualan, pemajangan, maksudnya ini pemajangan, dan cara penggunaan kemasan tersebut. Jadi bentuk kemasan itu kan macam-macam. Ada mungkin dia dalam bentuk botol seperti misalkan mewadahi bahan yang bersifat cair misalkan, atau juga dalam bentuk plastik misalkan untuk mewadahi sabun, atau mungkin mewadahi snack dan sebagainya, atau mungkin dia dalam bentuk standing pouch yang bisa tegak berdiri. Jadi kalau plastik seperti misalkan sabun atau mungkin apa itu kan sulit untuk berdiri, atau snack yang biasa itu. Tapi kalau misalkan standing pouch misalkan, jadi dia bisa diletakkan sehingga dia bisa berdiri tegak. Itu juga salah satu bentuk kemasan. Jadi sesuai dengan apa yang ingin ditampilkan dan juga produk apa yang dijual. Jadi itu dipertimbangkan bentuknya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah merek atau logo. Tanda-tanda identifikasi seperti merek dengan logo perusahaan adalah meningkatkan daya tarik konsumen. Merek atau logo ini dipandang dapat menaikkan gengsi atau status seorang pembeli. Jadi mereknya apa itu juga dipertimbangkan. Jadi tidak sembarangan dalam
memilih merek atau nama itu akan berpengaruh pada branding dari produk yang dijual. Misalkan kalau produk seperti ini kok namanya seperti itu kan nggak cocok misalkan. Nah kalau misalkan produk Hitela, mungkin snack Hitela, itu berarti kan branding yang menunjukkan bahwa produknya itu kan keripik yang terbuat dari ketela misalkan. Kalau misalkan keripik itu terbuat dari bahan yang lain, kan tidak cocok namanya Kitela. Nah itu juga mempengaruhi apa yang ada di dalamnya, apa yang menjadi ingatan atau mungkin apa yang menjadi rasa tertarik konsumen itu diungkapkan di merek. Kemudian logo, kalau kita sudah menentukan mereknya seperti apa, biasanya kadang ada logonya. Nah, logonya seperti apa? Maka di sini juga harus dipertimbangkan. Logonya itu sebisa mungkin itu simple, biasanya simple, mudah diingat. Nah, itu logo. Terus kemudian sesuai dengan mereknya itu yang pasti. Jadi itu adalah contoh daya tarik yang mempengaruhi daya tarik. Kemudian yang selanjutnya adalah ilustrasi, merupakan alat komunikasi sebuah kemasan bahasa universal yang dapat menembus rintangan perbedaan bahasa. Ilustrasi ini termasuk fotografi dan gambar-gambar untuk menarik konsumen. Biasanya di dalam kemasan snack, di bagian luarnya itu kan banyak terdapat gambar-gambar. Nah, gambar yang sesuai dengan produk yang ada di dalam kemasan itu seperti apa, itu kan harus sesuai. Misalkan di dalamnya itu produknya adalah makanan, kemudian di bagian gambarnya itu bukan makanan, nah itu kan juga kurang menarik. Misalkan bagian luarnya mobil atau apa, itu kan tidak, kurang sesuai dengan apa yang ditampilkan. Nah itu juga harus dipertimbangkan dengan baik. Jadi sebisa mungkin gambar atau mungkin apa saja yang tercantum di bagian kemasan itu sesuai dengan produk yang ada di dalamnya dan juga branding yang diinginkan, sehingga itu nanti akan mempengaruhi minat konsumen, kemudian juga mempengaruhi apa ya istilahnya, apa yang bisa diingat dari produk ini, seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah topografi. Topografi adalah teks pada kemasan yang berupa pesan-pesan kita untuk menjelaskan produk yang ditawarkan sekaligus menyerahkan konsumen untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan harapan konsumen. Jadi kalau teks berarti dia berupa kata-kata atau kalimat yang itu nanti menunjukkan ya juga produk yang di dalamnya, mungkin dari segi jargon atau mungkin dari segi pesan atau mungkin komposisi atau mungkin kandungan dan sebagainya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam topografi atau teks ini. Nah, itu juga dipertimbangkan mungkin dari segi kalimatnya seperti apa, dari segi hurufnya seperti apa bentuknya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya itu ada tata letak. Tata letak di sini adalah perpaduan semua unsur grafis meliputi warna, bentuk, merek, ilustrasi, topografi menjadi satu kesatuan baru yang disusun dan ditempatkan pada halaman kemasan. Jadi di sini itu tata letak itu gabungan dari kelima yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau warna, topografi, kemudian ada bentuk dan sebagainya itu sudah dipertimbangkan dengan baik, maka yang terakhir itu tata letaknya. Ini diletakkan di mana ya baiknya? Ini diletakkan di dekat yang apa? Nah, itu kan disusun sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa sehingga tampilannya itu menjadi menarik. Sehingga kalau menarik itu kan gampang dilihat konsumen, mudah diingat konsumen dan sebagainya. Nah, itu semua adalah tentang daya tarik secara visual. Jadi apa yang terlihat, apa yang tertampil, apa yang bisa kita lihat dengan mata. Nah, itu adalah dari segi visual. Contoh di sini. Di sini kita bisa melihat perbedaan desain lama dan desain baru. Misalkan ada kopi ya, ini kopi. Kalau misalkan hanya dikemas dengan cara seperti ini, kita tidak tahu ini di dalamnya apa produknya ini. Kemudian informasinya seperti apa, namanya apa. Nah, itu ini yang mungkin
bisa kita lihat itu hanya dipertimbangkan dari segi bentuk. Dia bentuknya standing pose, dia bisa berdiri. Nah, kalau atau mungkin juga warnanya cukup girly, nah seperti itu. Nah itu kalau misalkan dari segi ilustrasi, topografi kan ini belum dipertimbangkan. Jadi konsumen kan tidak mudah mengingat ini apa, kemudian mereknya apa, kan tidak tahu. Sedangkan kalau kita lihat yang desain baru, kita lihat dia mereknya adalah Mangsi, dia adalah kopi dari Kintamani dari Bali. Kemudian ini gambarnya tentang kopi, menunjukkan bahwa isinya itu adalah bubuk kopi. Terus kemudian mungkin diberikan gambar-gambar berupa bunga kopi dan sebagainya. Kemudian warnanya kontras, ini backgroundnya itu putih, kemudian warnanya ini agak kecoklatan. Jadi di sini dia gambar itu menonjol. Coba kalau gambarnya ini misalkan putih sama dengan backgroundnya, maka pembeli pun tidak akan terlalu tahu kalau ini gambar kopi, ini gambar bunga dan sebagainya. Kemudian ada beberapa tulisan, mungkin di baliknya juga ada beberapa tulisan mengenai informasi tentang isinya. Nah, itu hasil pertimbangan dari daya tarik visual. Jadi kalau misalkan hanya seperti ini, daya tarik visualnya tidak diperhatikan atau tidak dipertimbangkan, maka di sini itu hasil penjualannya juga mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau di sini lihat ini, dia lebih elegan, berkelas, bahkan dia bisa masuk ke supermarket seperti itu. Begitu juga contoh yang bawah. Di sini ada snack jajanan. Kemudian ada desain lama dan desain baru. Kalau mungkin dari segi wadahnya, bentuknya itu sama. Dia diwadahi dalam bentuk dengan bahan plastik, bentuknya seperti ini sama. Hanya bedanya itu adalah dari segi warna labelan yang ada di depan ini. Kalau ini kan warnanya cenderung kurang jreng ya, tapi kalau coba yang ini, dia warnanya kan jreng, kelihatan, kemudian dia lebih besar bentuknya, itu dia lebih mudah dilihat, lebih mudah diingat oleh konsumen daripada yang desain lama. Jadi dia lebih menarik untuk desain yang baru. Itu hasil pertimbangan tentunya, karena biasanya juga dari segi desain kemasan itu mengalami proses atau evolusi, sehingga sebuah produsen itu tahu, oh kira-kira kelemahannya, oh kira-kira yang belum menarik dari kemasan saya itu apa. Itu kan hasil evaluasi. Kemudian kalau misalkan sudah dievaluasi apakah nanti bisa meningkatkan penjualan, maka dieksekusi menjadi desain yang baru. Nah itu adalah contoh daya tarik secara visual. Kemudian yang selanjutnya adalah daya tarik praktis. Kalau praktis ini biasanya mungkin lebih ke arah fungsinya. Daya tarik praktis ini merupakan keefektivitas. Jadi dari segi efektivitas, fungsi, efisiensi suatu kemasan yang ditujukan pada konsumen maupun distributor. Daya tarik praktis kemasan menurut Wirya, jadi ada beberapa. Jadi dari segi efektif atau fungsi atau efisiensi, nah seperti itu kalau daya tarik praktis. Kita tidak boleh hanya melihat dari segi tampilan secara visual saja, tetapi juga dari segi fungsi, dari segi keefektivitas dari sebuah kemasan. Nah, yang pertama adalah kemasan yang dapat menjamin dapat melindungi produk. Percuma kalau tampilannya bagus, menarik, tapi dia tidak bisa melindungi produk. Sama seperti yang ini, dia bisa melindungi produk, tapi kalau misalkan tampilannya kurang menarik juga kurang bisa menjual. Nah, jadi dua faktor itu harus semuanya diperhatikan, mulai dari bentuk tampilan dan juga ada dari segi fungsinya. Kemudian kemasan yang mudah dibuka atau ditutup untuk disimpan. Jadi kalau dia tidak langsung habis, biasanya segi desain kemasan itu bisa dibuka atau ditutup. Kemudian itu juga mudah atau tidak dibuka atau ditutupnya, itu juga akan mempengaruhi. Kemasan dengan porsi yang sesuai. Jadi kalau misalkan produknya itu kecil atau mungkin sedikit, maka jangan membuat kemasan itu yang besar atau yang bisa menampung banyak tempat. Nah, itu harus juga dipertimbangkan dari segi keefektivitasannya.
Kemudian kemasan yang dapat digunakan kembali. Jadi di sini sebisa mungkin kalau mungkin kita bisa membuat kemasan yang bisa dipakai ulang, tidak sekali pakai. Karena kalau kita lihat misalkan dari segi bahan plastik, sekarang sudah banyak produk yang berbahan kemasan itu plastik, sehingga plastik itu kan tidak bisa uraikan oleh bakteri, maka di sini biasanya itu didaur ulang. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan. Kemasan yang mudah dibawa, kemudian dipegang dan juga dijinjing, itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu membawa, kemudian mendistribusikan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu juga diperhatikan. Kemudian ada juga kemasan yang memudahkan pemakaian dalam menghabiskan dan mengisinya kembali atau diisi ulang. Jadi ini dibuat bagaimana caranya mudah. Nah, ini dari segi efektivitasnya, dari segi efisiensinya, dari segi fungsinya. Jadi dua daya tarik itu harus diperhatikan, tidak hanya dari segi tampilan tetapi juga dari segi fungsinya. Tidak hanya dari segi visualnya tetapi juga dari segi ergonomisnya. Terus kemudian yang selanjutnya itu adalah syarat kemasan. Menurut Winardi, yang perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan pengemasan adalah yang pertama, dari sejumlah besar bahan kemasan yang tersedia, manakah yang paling baik digunakan. Jadi itu istilahnya di sini itu adalah apa yang sekiranya bisa dipertimbangkan sebelum kita membuat kemasan, yaitu yang pertama adalah bahannya. Jadi bahan apa yang paling baik, bahan apa yang paling cocok, bahan apa yang bisa menonjolkan wajah produk yang dihasilkan, itu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua yang dipertimbangkan syaratnya adalah warna, desain, bentuk, ukurannya itu seperti apa yang cocok, yang bagus itu seperti apa. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan. Kemudian rancangan sebuah kemasan yang dapat mempermudah penggunaan produk oleh konsumen. Jadi kira-kira desainnya, rancangannya itu seperti apa. Kemudian selanjutnya, apakah dapat dirancang sebuah kemasan dilihat dari fungsi sehingga kemasan itu dapat dipakai untuk tujuan lain setelah barang yang ada di dalamnya itu habis dikonsumsi. Jadi bisa dipertimbangkan apakah kemasan itu bisa dimungkinkan untuk digunakan kembali atau bisa digunakan untuk dipakai berulang kali sehingga meminimalkan sampah seperti itu. Sekarang kan banyak gerakan untuk meminimalkan sampah, sehingga produsen pun kalau bisa juga mendukung gerakan untuk peminimalan sampah, terutama sampah yang tidak bisa diuraikan. Terus kemudian pertimbangan perancangan kemasan untuk momen tertentu, misalkan untuk hadiah ulang tahun dan momen tertentu yang lain. Jadi ada kalanya sebuah produk itu dijual secara khusus dalam peringatan hari tertentu. Jadi ini mungkin berbeda dengan hari-hari yang lain. Mungkin ada tambahan dari segi tampilan atau dari segi banyaknya produk atau dari segi yang lain. Jadi di sini bisa juga dipertimbangkan. Kalau nanti misalkan di hari-hari tertentu ingin memberikan sesuatu yang spesial, maka kira-kira apa yang bisa dimodifikasi dari kemasan yang sudah ada tanpa mengubah ciri khas atau tanpa mengubah istilahnya apa ya, tanpa mengubah karakteristik dari kemasan produk tersebut. Kemudian selanjutnya di sini yang terakhir itu adalah etika kemasan. Dalam menentukan kebijakan dalam pengemasan suatu produk, produsen hendaknya memperhatikan etika kemasan pemasaran McCarthy, yaitu dengan membuat kemasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Misalkan dengan membuat kemasan yang dapat didaur ulang atau kemasan yang dapat dipakai kembali sehingga tidak merusak lingkungan. Nah, perlu kita ketahui bahwa sekarang ini bumi kita itu kan penuh dengan sampah, terutama sampah dari bahan plastik dan sebagainya. Nah, itu
sebagai seorang produsen yang peduli lingkungan misalkan, kita bisa mempertimbangkan bahan-bahan kemasan yang ramah lingkungan, atau mungkin hasil daur ulang itu juga bisa. Sekarang banyak beberapa produk yang itu dibuat dari bahan daur ulang. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan. Jadi etika kemasan itu dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Kemudian selain itu, produsen dalam kemasan harus mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk produk tersebut, biasanya yang dalam bentuk makanan atau minuman atau mungkin kosmetik seperti itu. Jadi kira-kira yang kalau misalkan dia punya batas, maka dicantumkan tanggal kadaluarsanya. Itu penting untuk konsumen. Jadi kalau tidak ada tanggal kadaluarsanya, itu akan diragukan oleh konsumen, sehingga tentu akan mempengaruhi penjualan dan rasa ketertarikan dari konsumen. Agar konsumen tidak dirugikan oleh barang-barang yang tidak ia perlukan dan berbahaya bagi merek, dan perlu juga dicantumkan tentang informasi harga barang tersebut pada produk konsumen. Bisa juga mungkin ini hanya beberapa, saya hanya menjumpai misalkan produk-produk contoh misalkan sari roti atau mungkin roti-roti seperti paroti dan sebagainya, itu yang ada harganya. Itu mungkin tidak wajib, tapi kalau dikasih pun juga bagus. Karena apa? Karena biasanya harga itu setiap periode itu terkadang berubah. Jadi sesuai dengan istilahnya apa ya, banyak faktor yang akan mempengaruhi harga dari sebuah produk. Nah, itu akan juga berbeda dari suatu masa ke masa yang lain atau dari periode ke periode yang lain. Mungkin faktor yang dipertimbangkan dari sebuah produsen ketika dia tidak mencantumkan harga itu mungkin seperti itu. Jadi karena harga itu kan dinamis, ditentukan oleh pasar, faktor-faktornya banyak untuk kita itu menentukan harganya segini. Itu kan juga banyak faktor yang melatar belakangi, sehingga di sini produsen itu hanya beberapa saja mungkin yang mencantumkan harga, tapi kalaupun dicantumkan itu juga baik, sehingga konsumen itu memperoleh informasi berapa harganya. Kalaupun tidak dicantumkan, biasanya kan di bagian lemarinya di supermarket atau di toko-toko itu ada harganya. Nah, yang penting untuk makanan, minuman, kosmetik dan sebagainya itu ada tanggal kadaluarsanya. Itu untuk informasi tambahan yang bermanfaat untuk konsumen, dan konsumen itu tidak akan dirugikan ketika membeli produk tersebut. Jadi itu adalah contoh misalkan tentang kemasan. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini silahkan dipelajari, dipahami, sehingga kalian tahu, oh kalau kemasan itu tidak sembarangan. Produsen itu mendesain kemasan itu penuh pertimbangan, banyak sekali faktor yang dipertimbangkan, sehingga di sini itu akan menghasilkan kemasan yang bagus yang juga akan mendukung penjualan produk yang dihasilkan. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.